Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Motor. Kali ini saya kedatangan motor Honda Beat Fi, dan ini motornya. Ini motor masalahnya mati total, nggak jalan. Dan saya juga belum cek ya yang penyebab motor ini mati. Saya belum cek juga, masih tertutup semua ya sama cover bodinya. Dan awal mula motor ini, sebelum motor ini mogok ya, ini kata orangnya lagi dipakai di jalan, terus tiba-tiba kena gejlukan katanya. Tiba-tiba motor langsung mati karena gejlukan itu. Dan saya juga belum tahu ya penyebabnya apa itu yang membuat motor ini mati total ya. Sebelum kita lanjut ke intinya atau permasalahannya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Buat yang belum subscribe, tolong subscribe ya, karena subscribe itu bagi saya berguna banget buat saya ya. Dan tolong share ke teman-teman kalian ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Dan buat sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan dipermudahkan permasalahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa panjang lebar, kita ke permasalahan motor ini ya. Oke, sebelum kita bongkar bodinya dulu, kita akan cek di bagian benar ya. Kita akan cek di bagian rumah sikringnya dulu ya. Di sini cek bagian aki dulu. Ya, kita akan buka tutup akinya dulu ya. Sudah saya buka, dan saya akan cek keadaan motornya dulu ya. Nanti kita nyalakan dulu ya. Nah, oke guys, di sini fuel pump tidak bunyi juga ya, kalian dengerin. Nah, ini saya kontak, kita nyalakan. Nah, di sini fuel pump nggak ada dengungan sama sekali ya. Ya, di sini nggak ada dengungan sama sekali. Lalu di sini, nah ini lampu speedometer juga nggak nyala, klakson tidak nyala, sen pun sama nggak nyala semua. Kita starter juga. Nah, ini motor nggak mau nyala sama sekali. Coba kita engkol ya. Kita engkol dulu. Oke, di sini motor benar-benar mati total ya, nggak mau nyala sama sekali, nggak hidup. Oke, saya akan cek di bagian businya dulu, kabel businya, kabel kuilnya nih. Saya akan cek bagian itu apakah ada pengapiannya atau tidak ya. Oke.
rapikan. Kelihatan nih guys, kelihatan ya. Sebelah sini biar kelihatan. Nah ini, dan di sini kabel busi ya, kabel businya kita akan taruh di sini, apa ada pengapiannya atau tidak ya. Guys, oke, di sini benar-benar hilang pengapiannya, nggak ada sama sekali pengapiannya. Ini arus listriknya, ini arus kabel-kabelnya kayaknya ada yang putus atau gimana nih. Coba akan cek bagian sikring atau cek aki dulu ya, apakah akinya normal atau ada sikring yang putus atau gimana ya. Saya menggunakan ini. Oke guys, coba kita cek aki dulu ya. Dan sini aki normal ya, nyala. Coba kita cek bagian sikringnya. Ini sikring ada 2 biji ya, karena ini masih bit yang starternya kasar ya, yang tahun 2013 bit FA yang starternya masih kasar ya. Coba kita bagian sikringnya kita cek dulu apakah nyala, nyambung. Nah ini yang nomor 15 ini nyala, ini nyala. Dan bagian lumas yang bagian sikring yang 10 ampere yang warna merah ini coba kita cek. Nah di sini nggak nyala sama sekali. Dan kemungkinan ini bisa terjadi kabel kunci kontaknya yang rusak atau ada yang putus ya, atau di bagian kiproknya atau gimana nih, saya juga belum tahu. Oke. Mungkin saya akan bongkar bagian depannya dulu ya. Bagian depan saya bongkar dulu. Oke. Oke guys, kenapa saya sanksi sama kabel yang depan sini? Karena di sini arus yang dari ECU ya, yang dari aki ini. Nah ini kan kunci kontak, kabel kunci kontak motor ini kan ada dua, jadi ini warna merah satu, warna hitam satu. Nah jadi yang bagian warna apa namanya, warna merah ini nyambung. Nah terus yang bagian ke ini nih, ini arus ini ada setrum, ini enggak ada, berarti di sini kunci kontak lari ke sini juga ya. Jadi arus yang dari
apa harus masuk itu ke kunci kontak itu ada setrumnya. Nah pas keluarnya itu nggak ada di sini nih, yang 10 ampere-nya ini. Nah otomatis ini pasti saya apa namanya, mungkin kabelnya ada yang putus atau gimana nih ya. Coba kita cek dulu bagian kabel kunci kontak ya, atau soket-soketnya takut ada yang putus atau gimana ya. Oke, lanjut bongkar lagi ya. Oke guys, depan panel lampu udah saya buka dan ternyata benar saja guys, ada kabel yang apa, kabel kunci kontak itu udah sambungan terus dicopot. Oh kita cek ya, lihat. Nah ini dia guys, ini kabel kunci kontak putus. Nah ini udah sambungan. Nah ini alang oli samping mah. sampingan toh. Iya, kalau mesen lagi wingi. Nang dia kayaknya. Gunang sensor sih. Iya. Anak bagian mana ini? Ini udah bolong. 20 per patok ini mana ya? Maaf guys. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kabel kunci kontak. Nah, ini dia nih, putus ya. Ini ada warna merah liris hitam sama warna hitam ya. Dan di sini juga. Nah, di sini ada yang putus juga nih guys. Aduh gelap ya guys. Nah di sini ada yang potong satu nih. Nah ini dia nih. Dia apa namanya? Soketnya ada yang putus satu kabelnya ya. Ini nggak nyambung nih. Ini apa? Fittingnya ya. Fittingnya itu patah. Udah keropos ini. Oke. Saya akan buka ininya ya, biar nggak susah buat nyambungnya. Oke. Di sini saya udah buka. Oke, saya tinggikan dulu kameranya. Nah, ini dia guys. Kelihatan ya. Nah ini dia nih, ini ada putus satu. Nah pas masukin ini yang fitting. Nah ini soket ini, di sini ada selasih banan. Oke, kunci kontak kabelnya. Coba kita akan sambung langsung. Di sini ada selasi ya, ini mungkin sudah dikupas kabelnya. Coba kita cek. Nah, beneran guys. Di sini udah dikupas. Oke. Oke, coba kita akan langsungkan saja ya. Nggak usah pakai kunci kontak dulu, langsungkan aja kabel sambung gini nggak apa-apa. Nah di sini motor nyala nih guys, pil pump dengung. Nah kalian perhatikan ya. Nah oke, pil pump sudah bunyi dan di sini ini nyala juga. Ya. Oke. Coba kita akan nyalakan motornya ya.
bagian apa namanya businya ya. Nah ini kabel businya guys. Nah ini dia kabel businya, bentar ya. Di sini motor sudah normal. Kita cek dulu di bagian kabel kuilnya, kabel businya. Coba kita perhatikan. Ini dia. Coba kita cek ada arus listriknya nggak nih? Oke guys, ternyata nyetrum guys. Ternyata di sini ada ya, kalian perhatikan. Oke. Nah, kelihatan ya. Guys, ternyata benar, ternyata benar. Hanya apa namanya kabel kontaknya ada yang putus ya. Dan saya juga bingung nih, kenapa bisa putus begini. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, ini sangat keropos ya. Jadi ini bisa terjadi karena arus setrum ini berbalik lagi atau nyangkut di sini terus, atau kena air hujan atau gimana, ini jadi keropos begini ya. Jadi dia patah. Oke. Nah, sebelum apa namanya, kita akan cek bagian kabel kiproknya, apakah disokek-sokek kiproknya ya, kabel kiproknya apakah di sana ikut begini juga atau gimana. Takutnya ya kita harus waspada atau harus teliti ya dalam mengecek kabel-kabel. Takutnya ini nanti motor udah benar, nah nggak taunya ada yang lainnya lagi. Oke. Nah di sini dikropos, takutnya sampai ke ujung kropos juga guys. Oke. Coba kita nyalakan dulu kabelnya. Saya pasang kabel dulu. Kita nyalakan. Oke, ini motor nyala ya. Nah, ini tapi motor agak berbet-berbet gitu ya. Tuh. Nah, ini kenapa nih? Nah, ini tarik gas nggak mau apa namanya, berbet banget kayak kompor bensin atau kekurangan setrum atau kekurangan massa. Nah, oke guys, ternyata penyebabnya nggak di sini aja guys. Ternyata permasalahannya bukan hanya di kunci kontak ini kabel, dan di sini juga bagian soket kiproknya ada yang kurang apa namanya, kurang soketnya kurang apa namanya, kurang masuk, atau kabelnya ada yang keropos ya. Coba kita perhatikan lagi. Nah, coba perhatikan guys. Ini saya akan ini ya, goyang-goyang kabelnya ya. Coba perhatikan. Nah, ini saya yang pegang ini soket kiprok ya. Nah, ini
mati. Nah ini nyala nih, bunyi ya, kedengeran ya, mobil pengemudi. Nah cetek tuh, bunyi cetek ya, mobil pengemudi mati nanti hidup ya, tuh. Nah ternyata bukan hanya di bagian kunci kontak, ternyata bagian sini ada juga guys. Ini motor gimana ya, kabelnya udah pada keropos atau gimana ya, namanya juga pemakaian ya. Coba kita cek bagian sini dulu, bagian kiproknya. Di sini kiprok udah gantian. Nah udah bukan orinya ya. Kita akan buka covernya dulu ya. Guys, di sini sudah saya bongkar, dan ini kiproknya. Coba kita nyalakan lagi. Besar sendiri, kecil sendiri ya. Ini kayaknya soketnya nih guys yang rusak nih guys. Soketnya ada yang ada yang kendor nih. Kalau kabel sih kayaknya normal. Coba kita buka soketnya. Nah ini soketnya, dan ini kiproknya juga udah udah bukan ori ya, udah gantian nih. Kita coba yang piting-piting dalamnya, coba kita kencangkan dulu ya. Ini kiproknya yang biasa, bukan yang ori ya. Takutnya di bagian soket sini sama soket kiprok ini takutnya nggak sama ya, gedenya tuh besar yang dari soket-soket ini nih. Jadi kemungkinan di sini terlalu besar jadi longgar, karena ini terlalu tipis ya. Ya malum ya guys ya, karena bukan ori. Kita pasang kembali. Kita nyalakan lagi.
guys, ternyata benar ya dugaan saya, ternyata hanya soketnya doang yang kendor ya. Ya ini kiprok bukan ori, dan soket kiproknya ori, bawaan motor ya, bawaan dealer, bukan pabriknya. Jadi mungkin otomatis nggak sama ya. Lebar dari fitting-fitting yang dalam kiproknya itu kan mungkin terlalu tipis ya, besi-besinya tuh. Kalau yang ini kan soketnya lebar karena yang kiprok yang ori itu agak tebal besi-besinya itu ya. Jadi saya sini sudah saya kencangkan kembali, dan sini alhamdulillah normal ya guys ya. Nah lihat ya, ini motor nggak dum-dutan ya, nggak cetek-cetek lagi. Oke. Guys, dan ini saya kasih tahu lagi ya, ini motor penyebabnya kenapa mati. Satu faktornya ya, dari kabel kunci kontak ini ada yang putus. Kedua, dari soket kiproknya kurang ngepas ya, dari sini kiprok ini kurang ngepas ya. Ini arus setrum itu jadi kurang stabil ya. Nah ini kalau kena gejlugan atau kena gimana ya, takutnya ketarik ya, ini setrumnya nanti hilang, nanti cetuk bunyi begitu ya. Takutnya nanti konslet, kiproknya kebakar, atau sikling yang putus takutnya ya, atau kabelnya ada yang kena panas itu jadi meleleh ya, dikropos. Oke, jadi intinya seperti itu. Jika kalian motor kalian mengalami seperti ini, coba kalian cek dulu ya kabel-kabelnya agar tidak salah masang atau salah beli ya. Takutnya nanti ada yang belum dicek kabelnya nih, main ganti, kiproknya mati nih, atau kunci kontaknya mati nih, nggak taunya, atau ECU nya mati nih. Ternyata bukan itunya, ternyata hanya kabelnya doang. Nah itu yang ditakutkan ya. Nah kan sayang buang-buang uang juga ya, buang duit dan alat untuk pakai jadinya yang baru itu. Jadi ya terutama kita harus ngecek kabel-kabelnya dulu, apakah ada yang putus di dalam, ada yang keropos atau gimana ya. Oke, intinya seperti itu. Dan mungkin cukup sampai sini dulu ya. Nanti ini saya sambung lagi, saya sambungkan kembali ya. Di sini motor udah normal, dan penyebabnya ini dia kunci kontak dan soket kiprok kendor ya. Oke guys, dan buat sahabat-sahabat YouTube yang belum subscribe, tolong subscribe ya, karena subscribe itu penting buat saya ya, sangat berguna. Dan tolong kembangkan channel ini agar terus berkarya dengan baik dan bisa bikin bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya juga, jangan lupa share dan like juga ya buat ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Oke sahabat YouTube, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.